Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C angkatan 2020. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi, MEI. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Edi Sugianto dengan NIM 20383031063. Di sini saya akan menjelaskan dalam makalah saya yang berjudul Keuangan di Lembaga Asuransi Syariah. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah jasa keuangan yang fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang bergabung menggunakan jasa asuransi terhadap munculnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian yang belum pasti atau berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Dan selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama, dasar hukum di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, dasar hukum menurut fatwa MUI. Dan yang ketiga, dasar hukum dari peraturan Menteri Keuangan. Pandangan ulama mengenai asuransi syariah. Yang pertama, menurut Isa Abduh mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa. Yang kedua, menurut Abu Zahra memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Yang ketiga, menurut ahli fikih yang menganggap asuransi syubhat sebab tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. Dan selanjutnya, prinsip pengelolaan asuransi syariah. Prinsip-prinsip yang diterapkan pada asuransi syariah yaitu prinsip berserah diri dan ikhtiar, prinsip tolong-menolong, dan prinsip saling bertanggung jawab. Prinsip saling bekerja sama dan membantu, dan prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Mekanisme operasional asuransi syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem yang mengandung unsur tabungan. Dalam sistem ini, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabarruk, yaitu kumpulan dana diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila yang pertama peserta meninggal dunia, dan yang kedua perjanjian berakhir jika ada surplus dana. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.